Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi Posyandu berbasis web. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada Dina Afrilia, Noviansius Devia Audina, Siti Nurhaliza, Renaldi, dan saya sendiri Rismawati Putri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah Posyandu. Posyandu merupakan suatu unit layanan kesehatan yang bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak atau KIA. Seluruh kegiatan Posyandu tersebut dicatat ke dalam sistem informasi. Proses pencatatan dan pengolahan data masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan banyak kendala dalam proses pengolahan, pencarian, dan pembuatan laporan dalam kegiatan Posyandu tersebut. Petugas Posyandu sering mengalami banyak kesulitan dalam proses pencarian data, karena terlalu banyak data dari masyarakat yang datang ke Posyandu tersebut. Dari permasalahan tersebut, petugas merasa cara pencatatan seperti dianggap tidak efisien dari segi waktu. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Posyandu ini, maka kami bermaksud ingin mengembangkan suatu sistem informasi Posyandu berbasis web untuk memudahkan proses pencarian, pengolahan, pencatatan, serta pelaporan data dari kegiatan Posyandu tersebut. Maksud dengan adanya sistem ini, maka akan mempermudah kader Posyandu dalam melakukan proses pengolahan data dari proses awal pendataan sampai proses akhir yang disajikan dalam bentuk laporan, membantu kader Posyandu dalam melakukan analisis masalah dan tindakan lanjut dalam penimbangan balita, imunisasi, dan ibu hamil yang ada di Posyandu, dan peningkatan kinerja kader, memperkecil kesalahan dalam penulisan form-form yang digunakan dan pelaporan. Tujuan merancang dan mengembangkan sistem informasi Posyandu yang diharapkan mampu untuk mengefektifkan pekerjaan kader Posyandu dalam hal pengolahan data balita dan ibu hamil, pembuatan laporan, penimbangan dan imunisasi, peningkatan kinerja kader, memperkecil kesalahan dalam penulisan form-form yang digunakan dan pelaporan. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup tempat, penelitian ini dilakukan di Posyandu, sedangkan ruang lingkup materi yang akan disampaikan adalah bagaimana cara mengembangkan sistem informasi Posyandu yang dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem yang berjalan saat ini, serta mempermudah pihak Posyandu dalam proses pengolahan, pencarian, pencatatan, serta pelaporan data kegiatan Posyandu tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan teori, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian Posyandu. Posyandu merupakan forum komunikasi, ahli teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan. Yang pertama, mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan indeks maternal rate atau angka kematian ibu. Yang ketiga, mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Yang keempat, pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha. Untuk sasaran dalam pelayanan kesehatan Posyandu, sasarannya adalah yang pertama, bayi, yang kedua, balita, yang ketiga, ibu hamil. Untuk sasaran kegiatannya, yang pertama, kesehatan ibu dan anak, yang kedua imunisasi, dan yang ketiga peningkatan gizi. Kemudian tinjauan Posyandu. Di sini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pelaksanaan sistem pelayanan berdasarkan sejarah Posyandu, struktur organisasi, dan fungsi yang ada di Posyandu. Sejarah Posyandu. Posyandu adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis. Pelayanan yang diberikan Posyandu bersifat terpadu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di Posyandu masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama. Rancangan sistem dan program usulan. Kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem tersebut adalah 1. Data Posyandu dan petugas Posyandu. 2. Data sasaran Posyandu yang terdiri dari bayi, balita, dan ibu hamil. Ketika jenis pelayanan Posyandu yang diberikan kepada setiap sasaran dan perhitungan status gizi berdasarkan BBTB, BBU, TBU, dan IMTU, menentukan status gizi ibu hamil serta menentukan penyakit yang dialami. Dan keempat, hasil pelayanan Posyandu yang nantinya menjadi laporan pelayanan bayi dan balita dan ibu hamil
untuk memantau perkembangan bayi dan balita. Kebutuhan hardware. Berikut adalah kebutuhan hardware yang diperlukan untuk sistem Posyandu berbasis web. Satu adalah CPU atau Central Processing Unit, kedua monitor, ketiga keyboard, keempat mouse, dan kelima printer. Kebutuhan fungsional. Berikut adalah kebutuhan fungsional sistem Posyandu berbasis web. Satu, memiliki form login yang diisi nama pengguna dan kata sandi yang dimiliki oleh petugas Posyandu. Kedua, memiliki menu yang terdiri dari menu beranda, balita, ibu hamil, laporan, dan keluar. Ketiga, menu balita dan ibu hamil, layanan untuk menginput data balita dan ibu hamil serta keterangan imunisasi pada balita. Keempat, menu laporan, layanan untuk melihat laporan balita dan ibu hamil untuk perkembangan setiap pemeriksaannya. Dan terakhir, menu data pemeriksaan balita, merupakan menu untuk layanan bayi dalam Posyandu. Hak akses pengguna. Berikut adalah hak akses pengguna petugas dalam sistem Posyandu berbasis web. Satu adalah masuk, kedua menginput data balita, ketiga menginput data ibu hamil, keempat mengubah dan menghapus data balita ibu hamil, kelima menampilkan data imunisasi dan vitamin, karena menampilkan data saran pada balita, dan ketujuh keluar. Rancangan diagram use case sistem Posyandu berbasis web, yaitu admin mengatur menu login, menginput data balita, menginput data ibu hamil, menginput data imunisasi balita, dan menginput logout. Dan admin juga bisa memasukkan laporan data balita, laporan data ibu hamil, dan laporan data per balita. Setelah itu, kita masuk ke activity diagram. Activity diagram untuk balita yaitu admin dari mulai memproses login dan sistem mengecek validasi akun, lalu admin mengakses form balita dan sistem menampilkan form menu balita, dan admin mengklik menu tambah balita, lalu sistem menampilkan form input data, dan admin mengisi form input data balita dan menyimpan, lalu sistem menyimpan data ke laporan dan menampilkan form yang telah disimpan. Setelah itu selesai. Dari activity diagram balita, lalu kita ke activity diagram ibu hamil. Admin mulai dan memproses login, setelah itu sistem mengecek validasi akun, dan admin mengakses form ibu hamil, dan sistem menampilkan form menu ibu hamil, lalu admin mengklik menu tambah ibu hamil, dan sistem menampilkan form input data. Lalu admin mengisi form input data tersebut, ibu hamil, dan menyimpan. Setelah itu sistem menyimpan data ke laporan dan menampilkan form yang telah disimpan. Setelah itu selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram untuk menyimpan data imunisasi. Di sini kita bisa lihat, admin dapat melakukan login, lalu sistem mengecek validasi akun, lalu admin akan mengakses form imunisasi, lalu sistem akan menampilkan form menu imunisasi, lalu admin mengklik menu tambah imunisasi, lalu sistem menampilkan form input data, lalu admin akan mengisi atau menginput data imunisasi, lalu sistem akan menyimpan data ke laporan dan menampilkan form yang telah disimpan. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kita bisa lihat ada 4, yaitu balita, imunisasi, ibu hamil, dan laporan. Balita akan melakukan penginputan data imunisasi, lalu data imunisasi akan berlanjut ke laporan. Begitu juga ibu hamil. Ibu hamil akan mendapatkan laporan setelah penginputan data dari ibu hamil. Untuk selanjutnya adalah LRS atau Logical Relationship Diagram. Di sini juga hampir sama dengan IRD, ada 4, yaitu balita, imunisasi, ibu hamil, dan laporan. Di sini balita akan melakukan imunisasi, lalu data dari imunisasi akan disimpan ke laporan. Yaitu laporan ada 3, yaitu laporan data balita, laporan data per balita, dan laporan ibu hamil. Laporan ibu hamil didapat dari data ibu hamil jika sudah melakukan pemeriksaan di setiap bulannya. Sekian penjelasan presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.